Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Mari kita lanjutkan materi yang lalu dengan materi berikut ini. Sebelum memulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada KD 3.6. Memahami perencanaan usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Salah satunya adalah pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru dari wirausaha produk kerajinan dapat berupa pengembangan produk hiasan dengan desain baru atau ke arah pasar sasaran baru. Produk baru dapat berupa produk dengan desain yang baru yang terbuat dari bahan baku limbah yang sama. Sehingga perolehan bahan baku, teknik, dan alat kerja tidak akan banyak berubah. Misalnya, awalnya kita membuat produk kerajinan itu dari limbah kerang di daerah pinggiran pantai. Awalnya kita hanya membuat yang kecil-kecilan hiasan dinding atau gantungan kunci. Kemudian kita akan mengembangkan produk baru dari bahan yang sama. Misalnya, hiasan dindingnya dibuat agak lebih besar, atau hiasan yang bisa diletakkan di atas meja, atau apapun tergantung ide dan kreativitas pengusaha tersebut. Yang penting, bahan bakunya sama. Kenapa? Agar biayanya tidak banyak berubah. Yang berikut adalah untuk mengembangkan usaha itu terdiri dari atas 4 strategi. 1. Market penetration. Merupakan upaya untuk melakukan penjualan produk yang ada kepada pasar sasaran yang ada. Jadi, menjual barang yang sudah biasa dijual. Yang kedua, market development atau perluasan pasar, yaitu upaya untuk menjual produk yang ada kepada pasar yang lebih luas. Misal awalnya menjual hanya untuk warga sekitar saja. Nah, ini diperluas pasarannya sampai keluar daerah tersebut. Yang ketiga, produk development, yaitu upaya menjual produk baru kepada pasar yang sudah ada. Seperti tadi yang sudah diulas sebelumnya, seorang pengusaha kerajinan tersebut berusaha membuat produk baru dan dijual pada pasar yang sudah ada, sudah biasa dia menjual produk tersebut. Yang keempat, diversification atau diversifikasi, yaitu upaya pengembangan produk baru untuk menyasar pasar yang baru. Produk baru yang tadi sudah dijual di pasar yang sudah ada, yang sudah biasa, maka dengan diversifikasi ini dijual ke pasar yang baru, artinya ke tempat yang awalnya belum pernah menjual produk tersebut. Berikut selanjutnya, salah satu contoh pengembangan produk kerajinan dari bahan limbah, salah satunya adalah di bidang pariwisata. Misalnya di bidang oleh-oleh, di bidang pariwisata itu luas ya, ada penginapan, ada kuliner juga bisa masuk ke oleh-oleh.
Ciri-ciri oleh-oleh untuk wisatawan dan untuk non-wisatawan. Kita bahas dulu oleh-oleh untuk wisatawan. Sebisa mungkin dia khas daerah tersebut. Misal, di daerah pantai, berarti khas daerahnya di situ kerang, ikan asin. Nah, itu dari bahan-bahan limbahnya itu bisa dibuat suatu produk kerajinan yang bisa menjadi oleh-oleh kepada para pengunjung. Yang kedua, unik. Unik itu ya sulit ditemukan di tempat lain. Yang ketiga, cenderung mengutamakan estetika daripada fungsi. Nah, kalau wisatawan itu kadang fungsi nggak terlalu dipedulikan, tapi estetika, keindahan. Misal, hiasan dinding di mana-mana ada, tapi dia ada mengandung estetikanya. Atau wadah tisu, di mana-mana pun bisa dia beli. Tapi di tempat tersebut ada unsur estetikanya, sehingga dia menjadi membeli barang tersebut untuk dijadikan oleh-oleh. Yang keempat, ukurannya kecil dan tidak mudah rusak agar mudah dibawa. Ya dong, kalau mau buat oleh-oleh, biar wisatawan tersebut mudah membawanya dan selamat sampai di tujuan. Yang kelima, harga tidak terlalu mahal agar dapat membeli lebih banyak. Namanya juga untuk oleh-oleh, biasanya untuk teman, saudara, relasi. Ini jangan dipatok harga yang tinggi, sehingga nanti pembeliannya terbatas. Usahakan setiap kali wisatawan datang, dia akan memborong produk kita tersebut. Inilah ciri-ciri dari oleh-oleh untuk wisatawan. Yang berikut adalah ciri-ciri produk oleh-oleh untuk non-wisatawan. Misalnya untuk orang daerah tersebut, sekitar daerah tersebut. Satu, dia unik. Tetap ya, nilai keunikan tidak ditinggalkan. Yang kedua, cenderung mengutamakan fungsi. Nah, biasanya kalau orang yang lokal ini malah maunya fungsi, bukan estetika. Yang pentingnya benda tersebut untuk apa. Beda dengan yang wisatawan. Yang ketiga, ukurannya sesuai standar pengiriman paket. Nah, ini biasanya kadang dia minta pembeliannya online, sehingga agar bisa dipakai. Kalau wisatawan kan biasanya datang. Yang nomor 4, kokoh agar tidak rusak saat pengiriman. Nah, buatlah pengemasan dan barang tersebut itu kokoh, sehingga aman saat pengiriman. 5, harga dapat disesuaikan dengan kualitas produk. Jika kualitasnya di atas standar, biasanya harganya lebih tinggi. Tapi karena non-wisatawan biasanya mengutamakan fungsi, maka dia tetap akan membeli produk tersebut. Untuk yang berikut, perancangan produksi kerajinan untuk pasar global. 1, dengan cara mencari ide produk dengan curah pendapat. Ini bisa diadakan diskusi, dapat dimulai berdasarkan temuan yang didapat. Misal dalam diskusi tersebut buatlah pertanyaan, produk apa yang dapat dibuat dari potensi daerah yang ada. Nah, misalnya daerah tersebut daerah pantai, nggak mungkin dong mau produksi pabrik handphone. Nah, jadi sesuaikan dengan potensi daerah yang ada, itulah yang disebut pasar lokal. Produk apa saat ini yang diminati secara global? Nah, cari ide apa yang diminati. Produk apa yang cocok dijadikan oleh-oleh wisatawan.
Produk apa yang unik akan menarik pembeli online melalui internet. Nah, itu. Jadi cari ide dulu, diskusi sama-sama. Yang kedua adalah rasionalisasi. Jika sudah ketemu ide tadi, kembangkan ide-ide dengan rasional dan tuangkan ke dalam sketsa-sketsa selanjutnya. Harus yang rasional ya, jangan yang tidak mungkin. Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah dibawa atau mudah dikirim melalui paket. Gak mungkin membuat suatu produk yang besarnya sangat besar sehingga tidak memungkinkan untuk dibawa menjadi oleh-oleh. Yang berikutnya, prototyping atau membuat study model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya misalnya di atas kertas saja, gambar-gambar. Hanya digambarkan pada bidang data. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi. Yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya, prototype ya. Jadi modelnya dulu gitu sebelum membuat produk sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, alat pemotong, dan bahan perekat. Itu biasanya selalu digunakan untuk produk kerajinan. Jadi di sini material sebenarnya itu material yang sama dengan sebelumnya, hanya dibuat produknya model yang baru saja. Berikutnya, penentuan desain akhir. Hasil studi tadi, dari hasil studi model dapat dipilih 3 sampai 5 alternatif desain akhir. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi dan evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Jadi demikianlah langkah-langkah mengembangkan desain produk baru dari produk kerajinan dari bahan limbah pasar lokal. Demikian pertemuan kali ini, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Sebelum menutup pertemuan ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.